Selanjutnya, saya akan membacakan resume yang keempat tentang hukum dan kemanfaatan. A. Konsep hukum dan kemanfaatan. Hukum memiliki makna yang beragam berdasarkan pemaknaan yang diberikan oleh beberapa ahli. Secara garis besar, dalam pandangan masyarakat umum, hukum dibagi menjadi dua kategori besar, hukum normatif dan hukum empiris. Yang pertama, hukum normatif. Hukum normatif adalah seperangkat aturan tertulis yang berlaku untuk suatu masyarakat pada waktu tertentu. Yang kedua, hukum empiris adalah perilaku anggota masyarakat yang mencerminkan hukum yang berlaku. Aliran-aliran dalam ilmu hukum. Yang pertama, aliran hukum alam. Muncul sekitar 2500 tahun yang lalu. Kemunculan hukum alam menurut Friedman karena kegagalan umat manusia dalam mencari kebenaran yang absolut. Hukum alam dapat berlaku secara universal dan abadi. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut mungkin akan menjadi dasar bagi tertib sosial secara tertib hukum eksistensi manusia. Menurut sumbernya, aliran hukum alam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu irasional dan rasional. Aliran hukum alam irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Sebaliknya, aliran hukum alam yang rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah dari manusia. Yang kedua, aliran positivisme hukum. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Ciri-ciri pengertian positivisme pada ilmu hukum adalah, yang pertama, hukum adalah perintah manusia atau penguasa. Yang kedua, tidak ada hubungan yang mutlak atau penting antara hukum dan moral, atau hukum yang ada dan hukum yang seharusnya. Yang ketiga, analisis konsep hukum mempunyai arti yang penting dan harus dibedakan antara historis atau sumber hukum, sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya. Lalu yang keempat, sistem hukum adalah sistem yang logis, tetapi tetap dan tertutup. Keputusan hukum yang tepat dan diperoleh dengan alat-alat logika dari pengaturan hukum yang telah ditentukan sebelum. Yang ketiga, aliran sejarah. Merupakan salah satu aliran hukum yang merumuskan konsep bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Mazhab sejarah merupakan reaksi terhadap tiga hal, yaitu yang pertama, rasionalisme abad ke-18 yang didasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan pada filsafat hukum. Yang kedua, revolusi Perancis yang menantang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya. Yang ketiga, pendapat yang berkembang saat itu yang melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Yang keempat, aliran sociological jurisprudence. Berkembang di Amerika yang menganut common law system. Aliran ini merupakan filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. Lalu yang terakhir, aliran realisme hukum. Menurut aliran realisme, hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial yang programnya tidak terbatas. Kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang berlaku, emosi-emosi yang umum, semuanya adalah pembentuk hukum dan hasil hukum dalam kehidupan.